Shalom, selamat siang saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara siang hari ini? Kita percaya bahwa kita semuanya selalu ada di dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kita pun juga mau belajar mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari siang hari ini kita mau beristirahat sejenak. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang menuntun hidup kita setiap hari. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan segenap hati kita mau berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami juga mau belajar mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan.
karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Engkau lebih sungguh. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah siang hari ini. Engkau masih izinkan kami Tuhan untuk kami hidup. Kami bersyukur karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika sebentar siang ini kami mau belajar bersama-sama tentang firman-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami semuanya. Pimpin setiap langkah kami. Tuntunlah setiap jalan hidup kami, supaya hidup kami lebih hari, lebih berkenan, lebih menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap sedia Tuhan untuk menerima firman-Mu, dan kami juga mau belajar untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudaraku berada siang hari ini. Kita sangat bersyukur Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus senantiasa menolong di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan begitu besar di dalam hidup kita. Kasih Tuhan begitu luar biasa, Tuhan selalu limpahkan di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar saudara? Dengan belajar mengasihi Tuhan, amin. Tentu saya dan saudara berkata, saya sudah mengasihi Tuhan. Biarlah kita masing-masing mau mengoreksi hidup kita, mau mengoreksi pribadi kita, pribadi lepas pribadi, kita mau mengoreksi hidup kita. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Bagaimanakah orang yang mengasihi Tuhan itu saudara? Kita akan membuka sama-sama di dalam Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-1. Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-1. Bunyi firman Tuhan. Judul perikop di atas adalah kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tentu kita juga mau belajar mengasihi Tuhan. Bagaimanakah orang yang mengasihi Tuhan itu? Orang yang mengasihi Tuhan, di situ dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Melakukan dengan setia. Melakukan apa saudara? Melakukan kewajiban kita. Kewajiban kita apa saudara? Kewajiban kita adalah melakukan setiap firman Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan yang Tuhan sudah tulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Tuhan mengajar kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan peraturannya, melakukan perintah-perintahnya dengan setia. Tuhan mau hidup saya dan saudara tetap setia hingga pada akhir. Amin saudara. Sampai Tuhan memanggil kita, didapati ada iman di dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil kita, didapati kita setia. Karena Tuhan berjanji di dalam Wahyu mengatakan, orang yang setia sampai mati, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara ketika kita mau setia kepada Tuhan sampai akhir. Jangan tukar keselamatan dengan apapun. Jangan tukar kepercayaan kita dengan apapun. Entah itu kedudukan, entah itu jabatan, entah itu kekayaan atau lain-lain saudara. Jangan tukar keselamatan dengan hal-hal yang duniawi. Tetapi kita mau tetap berpegang kepada perintah-perintahnya. Dan itulah tandanya kalau kita mengasihi Tuhan.
Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kewajiban kita, melakukan perintah Tuhan dengan setia. Orang yang setia dicari oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita senang ya kalau kita melihat bawahan kita atau kita sebagai pekerja-pekerja, lalu kita melihat rekan-rekan sekerja kita itu setia terhadap pekerjaannya, setia terhadap panggilannya. Tentu kita akan senang dan akan diberi kepercayaan yang lebih lagi. Apalagi dengan Tuhan. Tuhan begitu senang kalau kita setia kepada Tuhan. Jadi Tuhanlah yang utama dan Tuhanlah yang terutama. Setia kepada Tuhan, tetap setia sampai akhir hidup kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia kepada Tuhan. Amin saudara. Mari saudaraku, kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita mau mengoreksi hati kita, apakah aku sudah setia kepada Tuhan? Apakah aku sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Pujian tadi mengatakan, renungkan firman-Mu siang dan malam. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya saudara, setiap saat yang kita renungkan adalah firman Tuhan. Di dalam menghadapi situasi, keadaan, problema hidup kita, menghadapi pekerjaan kita, menghadapi studi kita, menghadapi masalah dan persoalan, apa yang kita renungkan saudara? Kalau hidup kita fokus kepada persoalan, kalau hidup kita fokus kepada pekerjaan yang berat, kalau hidup kita hanya fokus terhadap masalah atau penyakit yang begitu berat atau begitu gawat saudara, maka hidup kita akan semakin terpuruk, hidup kita akan semakin lemah. Tetapi ketika kita merenungkan, memikirkan firman Tuhan, maka iman kita akan dikuatkan, iman kita akan diteguhkan kembali oleh firman Tuhan. Tuhan berkata kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15, kalau kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan itu? Perintah Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita tahu perintah Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman? Bagaimana kita tahu isi hati Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Firman Tuhan itu kekuatan kita, dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, tapi apakah kita sudah menuruti firman Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, lakukan dengan setia kewajiban kita dan tetap berpegang kepada perintah-perintahnya. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ketiga saudara, bahwa peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan Tuhan itu tidak berat. Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan memampukan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Kalau kita merasakan, wah firman Tuhan tuh gampang-gampang susah ya, sulit untuk dilakukan. Tetapi kalau kita memiliki ketaatan, taat itu ada hubungannya dengan kasih. Kalau kita taat, pasti kita mengasihi. Kalau kita taat, itu berarti kita melakukannya dengan sukarela. Misalnya saudara, beribadah kepada Tuhan. Kita mau taati perintah Tuhan, saya mau setia beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan dengan terpaksa, beribadah bukan dengan karena dipaksa seseorang harus beribadah, bukan. Tetapi ketaatan kepada Tuhan, ketaatan dalam melakukan firman Tuhan, itu dilakukan dengan sukacita, dengan sukarela,
dengan segenap hati aku melakukannya. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah lebih dulu berkorban untuk saya dan saudara. Kita juga harus meluangkan waktu, memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk beribadah, untuk berdoa, untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang lemah, berbagi kepada saudara-saudara kita, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Ya saudara, dan pasti Tuhan akan memampukan kita di dalam kita melakukan perintah Tuhan. Amin saudara. Mari kita akan membaca sama-sama 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-3. Bunyi firman Tuhan 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Itu berarti Tuhan akan memampukan kita dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan akan menuntun kita di dalam kita melakukan segala perintah-perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan akan menuntun. Karena apa? Di sini dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan, kasih kepada Allah, itu menuruti perintahnya, dan perintah Tuhan itu tidak berat. Pasti Tuhan akan memberikan saya dan saudara kemampuan di dalam kita melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan berjanji jikalau kita melakukan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, maka kasih Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita akan bertumbuh, hidup kita akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Tuhan yang berjanji, Dia akan menepati hidup kita. Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya, Tuhan juga yang akan melaksanakan apa yang Tuhan sudah firmankan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari siang hari ini mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, mungkin kita kurang mengasihi Tuhan, mungkin kita belum melakukan perintah-perintah Tuhan. Kadangkala melakukan perintahnya, aduh berat, firman Tuhan begitu berat, saya tidak bisa. Tetapi siang hari ini Tuhan mengajar, jikalau kita mengasihi Tuhan, mari kita berpegang kepada perintah Tuhan. Jikalau kita mengasihi Tuhan, mari kita mau taat kepada Tuhan. Ketaatan butuh harga, ya. Ketaatan itu mahal harganya. Ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan, saudara. Tuhan Yesus sudah berkorban begitu besar di dalam hidup kita. Karya Tuhan begitu luar biasa di kayu salib untuk hidup kita. Apa yang kita berikan buat Tuhan belum seberapa, saudara. Tetapi kita mau belajar siang hari ini. Kita mau lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia melakukan perintah Tuhan. Dalam pekerjaan saudara, ketika saudara melakukan dengan segenap hati, itu bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Di dalam pekerjaan aktivitas kita, dimanapun kita berada, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang sekolah, kita lakukan studi kita dengan sungguh-sungguh. Itu berarti kita mengasihi Tuhan. Sebagai orang tua, kita melakukan tugas kita sebagai orang tua dengan sukarela, dengan sungguh-sungguh. Itu berarti kita melakukan perintah Tuhan. Sebagai anak juga mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Itu juga merupakan bagian bahwa kalian mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan tugas tanggung jawab kita, kewajiban kita dengan setia dan tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita mau melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Amin saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, mungkin kita selama ini sudah meninggalkan Tuhan. Siang hari ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan, aku mau belajar kembali mengasihi Tuhan. Biar kita mengasihi Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan dapati kita setia dan Tuhan dapati kita iman
di bumi ini. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama berdoa. Apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi doa-doa beban-beban saudara, serahkan kepada Tuhan. Terlebih utama, saudara mau kembali kepada Tuhan, kembali mengasihi Tuhan, kembali setia kepada Tuhan. Tuhan menanti saudara siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Siang hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apabila kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, maka Engkau akan menuntun kami setiap saat Tuhan. Engkau akan memimpin setiap kami langkah demi langkah Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan dengan setia, selalu berpegang kepada perintah-Mu, selalu taat dan hidup dengan kekudusan di dalam Engkau. Hidup dengan penuh ketulusan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, bila kami lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, dengan sukarela, dengan ketulusan hati kami Tuhan. Kami lakukan itu karena kami mengasihi Engkau. Tuhan, kuatkan kami, tolong kami, dan mampukan kami untuk kami lebih mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami. Jikalau kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberkati kami. Berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Pembukaan-pembukaan jalan Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami. Biar kami, mata kami mau tertuju hanya kepada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, bila kami mau tetap tertuju kepada Tuhan. Karena jikalau iman percaya kami tertuju kepada Tuhan, maka iman kami tetap kuat. Dan kami mau tetap belajar mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua anak-anak-Mu siang hari ini, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan aktivitas mereka masing-masing. Tuhan sendiri yang bekerja atas mereka. Tuhan yang mengulurkan tangan kasih-Mu atas mereka Bapa. Tolonglah mereka Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sakit Tuhan, bila Engkau menjamah mereka Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan oleh Engkau. Mereka yang putus asa, mereka yang mengalami beban yang berat, kami berdoa siang hari ini, tangan kasih-Mu Tuhan terulur atas mereka, menolong mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan Kau menuntun hidup kami hari demi hari untuk kami lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat siang, selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.